Om Swastiastu, Sianilo Gede Puspadewi. Di sini saya akan membuat video mengenai pendidikan dengan tema yaitu Bulan Bahasa Bali khususnya di Desa Adat Sibangkaje tahun 2023. Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Sibangkaje tahun 2023 dilaksanakan bertempat di Wantilan Desa Adat Sibangkaje, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Badung. Dalam acara ini dihadiri oleh Prebekel Desa Sibangkaje, Bendesa Sibangkaje dan undangan lainnya, dan peserta lomba dalam rangka Bulan Bahasa dan lapisan masyarakat Sibangkaje. Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 mengusung tema Segara Kerti Campuhan Nurip Sarwa Prani, yang artinya sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara dan sastra Bali untuk memaknai laut sebagai awal dan akhir kehidupan segenap makhluk hidup. Adapun dalam hal ini beberapa lomba yang diadakan diantaranya Nyurat Aksara Bali, Ngwacen Aksara Bali, dan Mesatwa Bali. Sebelum kegiatan lomba dimulai, acara pembukaan dimulai dengan tarian pendet yang dipersembahkan oleh anak-anak Pesraman Widya Kerti Desa Adat Sibangkaje. Dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan para undangan yang menghadiri acara Bulan Bahasa Bali. Sambutan pertama oleh Jero Bendesa Desa Adat Sibangkaje dan Ketua Panitia Penyelenggara Bulan Bahasa Bali tahun 2023. Dan dilanjutkan oleh sambutan terakhir dari Prebekel Desa Adat Sibangkaje. Setelah diberikan beberapa sambutan yang sangat menginspirasi, maka dilaksanakan pembukaan Bulan Bahasa di Desa Adat Sibangkaje resmi dibuka dengan menyuarakan gong. Majengring dari Jero Bendesa ini berisa. Sana becik puniki beradite Kumanis Merakih tanggal 19 Februari warsa 2 kali 22 bungkah titian. Acara Bulan Bahasa Bali tahun 2023 resmi dibuka. Acara pertama dilakukan lomba nyurat aksara Bali tingkat SD yang diikuti oleh anak-anak Pesraman Widya Kerti Desa Adat Sibangkaje. Lomba kedua dilanjutkan dengan Ngwacen Aksara Bali yang diikuti oleh seketruna masing-masing Banjar Desa Adat Sibangkaje. Lomba nyurat aksara Bali merupakan hal yang paling pelik dalam regenerasi. Nyurat dan membaca aksara Bali sejauh ini masuk dalam kategori pembelajaran yang cukup ditakuti anak-anak. Pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Bali tentu mendapat perhatian yang cukup penting, mengingat bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, khususnya budaya Bali.
Sehingga dalam upayanya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi keberadaannya, diantaranya pengadaan kegiatan Bulan Bahasa Bali dan Pesraman sebagai wadah pendidikan keagamaan Hindu, lomba-lomba yang memfokuskan pada penggunaan bahasa dan aksara Bali, serta meningkatkan lagi peran masyarakat, keluarga dan sekolah, serta pemerintah dalam penggunaan bahasa Bali. Dan lomba ketiga yaitu Masa Tua Bali yang dipersembahkan oleh ibu-ibu PKK dari masing-masing perwakilan setiap banjar di desa adat Sibangkaja. Bali selalu dikenal akan kekayaan budaya serta berbagai macam tradisi yang dimilikinya. Salah satu budaya tradisi tersebut adalah Masa Tua Bali atau mendongeng. Sebagai warisan nenek moyang yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan pesan-pesan norma kearifan. Budaya tradisi Masa Tua di Bali saat ini mulai kembali digemari dan dikenal setelah sekian lama tergerus dengan roda zaman digital atau gadget. Satwa Bali melalui penceritanya memiliki kekuatan yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti dan karakter kebangsaan pada anak-anak dan remaja dan generasi kedepannya. Satwa Bali mewakili nilai-nilai kerakyatan, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat Bali dengan esensinya perbuatan yang baik dan buruk. Melalui Satwa Bali dapat pula merangsang imajinasi, kreativitas, dan berpikir kritis dari anak-anak melalui pemahaman terhadap tokoh cerita, alur cerita, tema, dan amanat cerita yang didengarkan. Satwa-satwa Bali yang ada sekaligus mencerminkan keyakinan masyarakat Bali terhadap hukum karma pala yang mengajarkan pada kita agar berbuat baik dan menghindari diri dari hal-hal yang buruk. Satwa Bali sekaligus dapat memperkuat karakter kebangsaan pada anak-anak karena yang dibahas dalam satwa juga soal ketuhanan, kemanusiaan, rasa persaudaraan, kerakyatan, dan masalah-masalah keadilan dalam bingkai ajaran Tri Hita Karana. Adapun rangkaian dari kegiatan Bulan Bahasa yang terakhir yaitu pengumuman juara dan penyerahan hadiah untuk peserta yang menang di lomba Nyurat Aksara Bali, Muacen Aksara Bali, dan Masa Tua Bali. Di sini saya juga sedikit berbincang-bincang dengan Juru Bendesa mengenai Bulan Bahasa Bali tahun 2023 di Desa Sibangkaja. Terima kasih Juru Bendesa atas waktunya. Di sini yang bertanya terkait Bulan Bahasa, sejauh mana pengaruh Bulan Bahasa terhadap pendidikan baik bagi anak-anak maupun remaja? Jadi dengan adanya pelaksanaan Bulan Bahasa, yang tahu di Desa Adat Sibangkaja ini pengaruhnya besar sekali, apalagi itu anak-anak, remaja maupun ibu pakis itu besar sekali pengaruhnya. Di mana mengapa yang bilang itu pengaruhnya besar? Di mana
kalau misalkan dari satu sisi menulis itu sudah dilakukan pembinaan jauh-jauh sebelumnya, sehingga anak-anak itu antusias sekali mengikuti pembinaan menulis, sehingga anak-anak yang mendapat pelajaran menulis di sekolah kemudian ditambah dengan pembinaan di dalam kaitannya bulan bahasa, itu akan menambah pengetahuan anak-anak di dalam menulis. Demikian juga untuk para remaja yang mengikuti lomba membaca lontar itu, biasanya generasi muda itu jarang sekali yang melaksanakan membaca lontar, apalagi lontar buku aja jarang itu dibaca. Jadi dengan adanya program bulan bahasa, sehingga generasi muda itu yang akan diikutsertakan untuk mengikuti lomba membaca lontar itu ya lama-lama untuk bisa maju dalam perlombaan atau yang disebut dalam bahasa Bali itu wibo para, itu lomba membaca lontar, sehingga sedikit tidaknya dia bisa membaca walaupun membaca lontar itu pada umumnya ditakuti sekali, jangankan generasi muda, orang tua pun jarang yang bisa melakukan itu. Demikian juga untuk pakis yang mengikuti lomba Nyakuo Bali, bercerita Bali itu, kalau cerita itu bukan sedikit modalnya, besar sekali modalnya. Satu, misalnya dia harus mempunyai mental, dua, dia mempunyai pengetahuan, keberanian, besar sekali itu. Apalagi dalam hal ini kaum ibu yang dilombakan, sehingga kaum ibu itu belajar untuk bercerita. Akhirnya anak-anaknya itu sedikit tidaknya dia mendengar cerita itu, dan ibu pun berusaha memahami apa isi cerita itu. Kalau pada zaman dahulu, cerita itulah yang dijadikan media pendidikan. Sekolah jarang dulu, sehingga anak-anak bisa tahu pengetahuan lewat media cerita dari neneknya, dari kakeknya. Itu biasanya dilaksanakan pada malam hari menjelang tidur, atau kalau siang enggak, kalau siang itu digunakan untuk bekerja sebenarnya, sehingga cerita itu sebelum kita tidur itu cerita dulu. Gitu. Jadi pengaruhnya bulan bahasa Bali terhadap generasi muda, terhadap pendidikan terutama besar sekali. Itu menambah kreativitas generasi muda menulis, membaca maupun cerita. Itu banyak sekali pengaruhnya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berlanjut dengan adanya perhatian Bapak Gubernur untuk besar itu terhadap kebudayaan Bali. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dilanjutkan dan bisa ditingkatkan. Demikian juga generasi muda kita, anak-anak antusias dan ingin mengikuti hal-hal yang seperti itu yang kita harapkan semua yang akan bawa pendidikan itu. Oke, kita oke. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengaruh bulan bahasa terhadap pendidikan bagi anak maupun remaja. Terima kasih Ibu Pendesa atas waktunya. Itulah tadi rangkaian kegiatan Bulan Bahasa Bali kelima
pesan dari saya tutup dengan